Hai Ayah Bunda, kita berjumpa lagi dalam program Mini Parenting di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Yusuf Cahyo Purnomo, kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia putra-putri Bapak Ibu, yaitu dunia remaja. Kali ini dengan topik mengenal temperamen remaja bagian kedua. Ayah Bunda, pada bagian pertama kita sudah belajar mengenal dua temperamen remaja. Ada 4 temperamen, yaitu yang sudah kita pelajari adalah sanguin dan kolerik. Masih ada 2 yang kita akan belajar bersama dan kita perlu ketahui bersama adalah temperamen flegmatik dan melankolis. Ketika kita kemudian memahami kedua temperamen itu akan membuat kita menjadi semakin jelas bahwa memang ada keunikan di dalam diri anak-anak kita. Remaja dengan temperamen flegmatik ini memiliki keinginan dasar untuk menghindari konflik. Mereka ingin segala sesuatu itu bisa damai. Mereka tidak mau bertengkar dengan orang lain. Karena ini menjadi kebutuhan emosional dia bahwa segala sesuatu bisa berjalan dengan santai, damai, rileks gitu. Tetapi mereka sebenarnya juga butuh perhatian, pujian, motivasi yang penuh kasih dari orang lain. Anak dengan temperamen ini akan berusaha mengendalikan dengan cara sikap yang menunda-nunda. Nah, ayah bunda remaja dengan temperamen flegmatik akan berusaha mengendalikan situasi dengan sikap yang menunda-nunda. Kunci kekuatan dia adalah sebenarnya keseimbangan. Dia cukup tenang, punya rasa humor, tapi kadang-kadang humornya kering. Ya, tapi kepribadiannya menyenangkan, bisa diajak untuk ngobrol banyak. Tetapi ada kunci kelemahan, yaitu kurang bisa mengambil keputusan atau susah mengambil keputusan. Kadang terlihat kurang antusias, kurang energi, tetapi sebenarnya dia punya tekad baja di dalam dirinya, tersembunyi. Nah, ketika situasi menjadi depresi, maka dia merasa bahwa hidupnya penuh dengan konflik. Dan ketika harus menghadapi konfrontasi pribadi itu tidak menyenangkan buat dia. Apalagi tidak ada yang membantunya. Di sisi lain, sebenarnya dia takut ketika dia harus menghadapi masalah-masalah yang besar. Takut kalau dia ditinggalkan. Takut kalau dia melakukan perubahan-perubahan besar. Ini yang ditakutkannya. Di sisi lain, remaja dengan kepribadian atau temperamen flegmatik ini senang dengan orang yang mau mengambil keputusan untuknya. Jadi bukan dia yang mengambil keputusan, orang lain yang mengambil keputusan. Dia akan suka dengan orang yang mau mengakui kekuatannya, tidak mengabaikan dia, dan yang mau menghargainya. Dan dia tidak akan senang dengan orang yang terlalu mendesak-desak, terlalu berisik, terlalu banyak berharap kepadanya. Nah, di dalam pekerjaan, dia akan berharga di dalam hal-hal menengahi orang-orang yang berseteru. Orang-orang yang konflik, dia bisa berada di tengahnya. Dia bisa mengatasi masalah secara lebih objektif. Secara pribadi sebenarnya, remaja dengan temperamen flegmatik akan bisa lebih baik kalau dia menetapkan sasaran. Dia bisa memotivasi dirinya mau mengerjakan lebih banyak dan bergerak lebih cepat ketimbang yang diharapkan. Karena dia memang pribadi yang santai. Ketika dia merasa stres, maka reaksinya adalah bersembunyi. Nonton TV, makan, menarik diri dari kehidupan, itulah yang dilakukan. Tetapi sebenarnya dia juga punya potensi untuk menjadi pemimpin. Dia bisa menjadi pemimpin yang santai, tenang, menguasai dirinya, tidak mengambil keputusan menurut kata hati, emosi sepintas, mungkin tidak sering memberikan gagasan yang brilian atau gagasan yang baru, tetapi ketenanganlah itu yang membuat dia menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana cara mengenali remaja dengan kepribadian flegmatik? Ayah bunda bisa mengenalinya dengan anaknya cenderung tenang. Pembawaannya rileks, santai. Misalkan ini kalau duduk begitu ya, duduknya akan santai sekali. Kalau berjalan, jalannya juga santai sekali, pelan-pelan. Itulah cara mudah untuk mengenalinya.
Ayah bunda, berikut yang terakhir, yang keempat adalah remaja dengan temperamen melankolis. Remaja dengan temperamen ini memiliki keinginan dasar melakukan segala sesuatu dengan sempurna, melakukan segalanya dengan benar. Itulah yang selalu diupayakan. Dia memiliki kebutuhan emosi, yaitu kondisi yang stabil, tenang, ada kepekaan, ada perhatian, ada dukungan dan kasih sayang, serta penerimaan. Bagaimana pada situasi di mana dia harus mengendalikan kondisi di sekitarnya, yaitu dengan suasana hati yang murung. Cenderung penampilannya adalah penampilan yang murung. Itu mudah untuk dilihat. Ayah bunda, anak dengan temperamen melankolis ini punya kekuatan, yaitu sebenarnya dia bisa mengorganisasikan, menetapkan sasaran-sasaran jangka pendek, jangka panjang. Dia memiliki standar yang sebenarnya tinggi dibandingkan orang dengan temperamen yang lain, remaja dengan temperamen yang lain. Dia punya kemampuan untuk menganalisis segala sesuatu itu dengan dalam. Tetapi juga bahwa ada kunci kelemahannya, yaitu mudah depresi, terlalu banyak membuang waktu untuk persiapan, terlalu fokus terhadap hal detail, dan seringnya mengingat hal yang negatif. Lebih mudah dia curiga terhadap orang lain. Dan dia akan menjadi depresi kalau hidupnya itu tidak teratur. Standar-standar yang dia bangun itu tidak terpenuhi. Dan juga ketika tidak ada seorang pun yang peduli atau mengasihi dia. Itulah yang kemudian menjadi persoalan. Anak ini akan takut ketika tidak seorang pun yang memahami perasaannya. Membuat kesalahan, harus mengkompromikan standar-standar, itu membuat dia tidak nyaman. Di dalam pergaulannya dia akan senang dengan orang yang serius, intelektual, yang mendalam, mau bercakap-cakap dengan masuk akal. Dan dia tidak senang dengan orang yang kelasnya ringan gitu ya. Jadi orang yang pelupa, orang yang lamban, orang yang tidak terorganisasi, begitu. Orang yang tidak dalam, orang yang suka berbohong, dan yang tidak bisa diramalkan, karena dia menginginkan segala sesuatu itu bisa diprediksi, bisa teratur. Selain itu, di dalam pekerjaan, dia akan bisa bekerja secara maksimal di dalam hal yang detail, menganalisa. Karena standarnya tinggi tadi, dia akan melakukan dengan serius, dengan mendalam, dengan melakukan segala sesuatu secara mendetail. Remaja dengan temperamen melankolis, ayah bunda akan bisa lebih baik kalau dia tidak terlalu serius di dalam menjalani kehidupan. Karena umumnya segala sesuatu itu dipikirkan secara serius. Banyak hal yang dipikirkan secara serius. Tapi sebenarnya dia akan lebih santai. Itu akan membuat dia bisa lebih berkembang. Tidak perlu memaksa orang lain untuk menjadi perfect seperti dia. Selain itu, reaksi dia terhadap stres, biasanya dia akan menarik diri dari pergaulan, membaca, menjadi depresi atau menyerah, atau bahkan dia mengingat-ingat masalah. Salah satu kemampuannya sebenarnya dia juga punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, karena dia menjadi pemimpin yang bisa mengorganisasi. Dia peka terhadap perasaan orang lain, pemimpin yang kreatif, pemimpin yang kemudian bisa melakukan sesuatu yang berkualitas. Dia punya kemampuan sebenarnya menjadi pemimpin. Ayah bunda, kita bisa mengenali remaja dengan temperamen melankolis ini dari sifatnya yang serius. Pendekatannya biasanya sangat sopan. Komentar-komentarnya biasanya merendah. Dan kalau dilihat dari penampilannya cenderung teliti dan sangat rapi. Ayah bunda, kita belajar 4 temperamen. Ada temperamen sanguin, ada temperamen flegmatik, ada temperamen kolerik, dan ada temperamen melankolis. Anak remaja kita memiliki 4 tipe kepribadian itu. Dengan kita belajar 4 tipe kepribadian itu sebagai orang tua, yang pertama kita juga bisa mengenali kepribadian anak kita, tetapi juga kita perlu memperlakukan mereka sesuai dengan kepribadian mereka. Kelemahan-kelemahan perlu diatasi, tetapi juga kekuatan itu perlu dipertimbangkan dan dikuatkan.
Jangan menyerah ketika yang nampak itu adalah kelemahan-kelemahannya. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita juga punya kekuatan temperamen. Karena itu dengan mengenali ini, maka kita akan bisa belajar lebih peka bagaimana kita merawat, mengasuh mereka. Terima kasih Ayah Bunda telah bergabung dalam program Mini Parenting. Silakan Ayah Bunda like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada orang tua lainnya.